ada tangki di bagian bawah yang berfungsi sebagai penampung dari pestisida. Yang kedua ada baling-baling, berfungsi sebagai alat terbang dari drone itu sendiri. Yang ketiga ada baterai yang digunakan sebagai mesin agar drone dapat menyala. Yang keempat ada sprayer yang digunakan sebagai pengeluaran air atau pestisida yang digunakan. Dan yang kelima ada selang, yaitu untuk memudahkan pestisida agar dapat menyambung ke sprayer. Teknologi drone kini sudah menjamur di Indonesia, terutama untuk dunia topografi dan pembuatan syuting film. Beberapa waktu terakhir, teknologi drone kian meluas ke berbagai sektor, yaitu sektor pemetaan udara dan pertanian modern. Hal ini sangat mempengaruhi produktivitas petani Indonesia, karena dengan hadirnya drone, proses perawatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT menjadi lebih cepat dan lebih sedikit biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang lebih baik dari perawatan dan pengendalian OPT dengan cara biasa. Sebut saja alat tersebut dengan drone sprayer. Drone sprayer ini adalah pesawat nirawak yang berfungsi untuk menyemprotkan pestisida yang bertujuan untuk membasmi organisme pengganggu tanaman. Drone ini mempunyai kapasitas memuat sekitar 20 liter. Kecepatan semprotnya 3 km per jam dengan ketinggian 1,5 sampai 2 meter dari permukaan tanah. Lebar kerjanya yaitu 4 meter, sehingga akan memperoleh kapasitas kerja 1,2 hektar per jam. Di bagian bawah pesawat terdapat tangki penampung pestisida. 2 tangkai penyemprotan yang dilengkapi nozzle dan pompa terpasang di sisi kanan dan sisi kiri. Sebuah kamera video terpasang untuk memantau kestabilan drone. Peranti itu beroperasi dengan bantuan 2 operator. Operator pertama untuk mengendalikan laju dan arah terbang drone, sedangkan operator kedua bertugas menghidupkan sprayer. Di bagian bawah pesawat terdapat tangki penampung pestisida. 2 tangki penyemprotan yang dilengkapi nozzle dan pompa terpasang di sisi kanan dan sisi kiri. Sebuah kamera video terpasang untuk memantau kestabilan drone. Peranti itu beroperasi dengan bantuan 2 operator. Operator pertama untuk mengendalikan laju dan arah terbang drone, sedangkan untuk operator kedua bertugas untuk menghidupkan sprayer. Adanya drone sprayer ini, pekerjaan penyemprotan pestisida bisa lebih cepat, hemat air, dan merata, sebab selama ini kebutuhan pestisida penyemprotan manual jauh lebih besar dibandingkan dengan menggunakan drone sprayer, karena kerap kali tercecer dan tidak tepat sasaran, sehingga banyak pestisida yang terbuang. Pada drone sprayer itu sendiri, penyemprotan dilakukan di udara, maka operator harus memperhatikan kondisi cuaca. Penyemprotan sebaiknya dilakukan saat cuaca cerah dan kecepatan angin rendah. Idealnya penyemprotan dilaksanakan pada pagi hari sebelum pukul 9. Biasanya operator akan menerbangkan drone setinggi 1 meter dari tajuk agar cairan pestisida jatuh tepat mengenai tanaman. Posisi operator dengan drone cukup jauh sehingga paparan pestisida bisa dapat dikurangi. Bandingkan dengan penyemprotan secara manual, posisi penyemprotan dengan pestisida sangat dekat. Drone sprayer ini bisa digunakan untuk semua topografi lahan, khususnya untuk lahan landai atau berbukit. Namun, butuh kecakapan yang tinggi untuk menerbangkan drone tersebut. Mist blower. Mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing dengan alat ini. Ya, mist blower merupakan teknologi alat penyemprotan yang berfungsi untuk membasmi hama, penyakit, dan gulma pada tanaman pertanian. Selain itu, alat ini juga berfungsi untuk pemupukan, penyemprotan disinfektan, dan fumigasi. Berbeda dengan fogging,
Whistleblower merupakan sprayer gendong yang menghasilkan cold fog atau asap dingin, partikel berat sehingga langsung jatuh ke bawah. Tujuan dari alat ini cenderung untuk melekatkan residu yang mengakibatkan kecacatan pada pertumbuhan serangga atau insekta. Whistleblower ini termasuk dalam salah satu tipe dari sprayer yang memakai tenaga motor dengan ukuran yang kecil, yang kemudian dikonstruksi agar bisa memecah sebuah cairan atau suatu larutan suspensi. Jadi, berbagai partikel kondisi halus atau atomizat, mulai dari penyakit tanaman serta cairan pengendalian hama yang berkonsentrasi tinggi pada suatu arus udara dengan kecepatan yang tinggi juga. Dasarnya adalah untuk semua alat yang dipakai untuk mengaplikasikan insektisida, cara penyemprotannya akan disebut dengan sprayer atau alat semprot. Bagaimanapun bentuk serta mekanisme kerjanya, sprayer pasti mempunyai fungsi untuk mengubah atau memecah sebuah larutan semprot karena dilakukan oleh nozzle yang dapat merubah menjadi bagian atau butiran yang halus. Bagian-bagian dari whistleblower. Yang pertama ada unit tangki yang berfungsi sebagai tempat penampungan larutan racun atau insektisida atau pestisida. Yang kedua ada unit pengembusan atau air blower yang berfungsi untuk memberikan hembusan udara sehingga larutan akan terdorong atau tertekan menuju kepala penghembus. Dengan adanya tekanan, maka cairan bisa dipecah menjadi butiran halus. Yang ketiga ada motor penggerak atau bensin yang berfungsi untuk menggerakkan kipas penghembus. Yang keempat ada bagian perlengkapan seperti selang, pipa, dan kepala penghembus. Prosedur pengoperasiannya cukup mudah. Yang pertama, campurkan bahan bakar dengan minyak pelumas dengan perbandingan 20:1. Selanjutnya, untuk menghidupkan motor penggerak, bukalah keran bahan bakar dan buka tuas pengatur gas pada posisi start. Kemudian tarik starter untuk menghidupkan mesin. Yang selanjutnya, pengisian larutan racun harus diperhatikan. Apakah kerannya betul-betul tertutup dan pastikan tidak ada kebocoran pada setiap sambungan pipa dan selang. Yang terakhir ada penghembusan. Harus selalu dilakukan pada kecepatan motor tinggi dan apabila akan menurunkan kecepatan motor, maka keran penghembus harus ditutup terlebih dahulu agar tidak terjadi pemborosan racun yang keluar. Whistleblower. Mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing dengan alat ini. Ya, whistleblower merupakan teknologi alat penyemprotan yang berfungsi untuk membasmi hama, penyakit, dan gulma pada tanaman pertanian. Selain itu, alat ini juga berfungsi untuk pemupukan, penyemprotan disinfektan, dan fumigasi. Berbeda dengan fogging, whistleblower merupakan sprayer gendong yang menghasilkan cold fog atau asap dingin, partikel berat sehingga langsung jatuh ke bawah. Tujuan dari alat ini cenderung untuk melekatkan residu yang mengakibatkan kecacatan pada pertumbuhan serangga atau insekta.